Poro Eyang Adi Yuswo yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam pemahaman Alkitab Adi Yuswo GKJ Wirobrajan. Karena situasi pandemik varian Omikron kembali meningkat, maka kita kembali bersekutu secara online saat ini. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan tetap disampaikan dan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Karena itu, mari kini kita siapkan hati kita bersama-sama untuk memasuki hadirat Allah. Poro Eyang Adi Yuswo yang terkasih, marilah persekutuan kita pada saat ini kita awali bersama dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Poro Eyang Adi Yuswo sekalian. Amin. Poro Eyang Adi Yuswo, sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mengangkat hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama kita nyanyikan Mars Adi Yuswo. Poro Eyang Adi Yuswo yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan,
Mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu kami tetap dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Engkau melindungi kami, dan kami pun tidak berkekurangan suatu apapun karena pemeliharaan-Mu. Sekalipun kami harus kembali bersekutu secara online karena situasi yang meningkat, tetapi kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapa, biarlah kami kembali dihiburkan dan diteguhkan oleh kebenaran sabda Tuhan, supaya dengan demikian kami tetap boleh menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan pengharapan. Bukalah hati dan pikiran kami oleh terang kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau urapi juga hamba-Mu ini yang penuh cacat celah, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para yang adi yuswa, tema kita hari ini adalah pakaian yang utama dan abadi dalam kehidupan. Terambil dari Amsal 17 ayat 22. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita cermati kondisi kehidupan adi yuswa. Usia yang lanjut, bahkan disebut usia yang tua, ternyata justru menunjukkan tidak selalu dalam kelemahan dan kekurangan ataupun keterbatasan. Adi yuswa juga usia yang justru memiliki banyak kekayaan, walaupun kaya dalam tanda petik. Coba kita perhatikan saja rambut adi yuswa. Ya, di sana ada peraknya. Rambut putih sering juga disebut rambut perak. Apalagi jika kita perhatikan giginya. Bukan hanya perak, dalam gigi adi yuswa justru ada emasnya. Lalu kalau kita perhatikan kemudian dalam perutnya, ibarat tambang, banyak gasnya. Ya memang karena usia lanjut rentan masuk angin. Ataupun juga kalau dilihat pada kandung kepihnya, di sana malah ada kristalnya. Tentu kristal yang bukan baik, karena kristal itu adalah juga penyakit. Dicari lagi pada darah adi yuswa. Bisa ditambang, ada kristalnya, ada gasnya, sedangkan pada darahnya ada minyaknya, kolesterol. Kalaupun kita melihat pada air seninya, bukan tambang tetapi sesuatu yang juga baik, yaitu ada gulanya, manisnya ada pada air seninya. Masuk ke dalam sampai kepada tulangnya, ternyata ada kapurnya. Pada empedunya ada pasirnya, dan bahkan tidak main-main, jantungnya pun juga dihias. Karena ternyata terkadang di jantung orang yang usia lanjut ada cincinnya. Ini memang sebuah gambaran bahwa memang dalam usia lanjut banyak kekayaan yang dimiliki. Perak, emas, gas, pasir, kristal, gula yang manis, cincin sampai kapur pun juga ada. Itulah mengapa dalam usia lanjut harusnya sering disebut usia emas, apalagi di atas 50 tahun. Tetapi sering terjadi malah disebut usia cemas, usia yang dijalani dengan penuh kekhawatiran, tubuh yang lemah dengan segala keterbatasan. Tentu bukan hal yang baik jika dibandingkan pada saat usia muda. Kita memang sadar kekayaan adi yuswa bukan pada masa kini, bukan pula pada masa depan, tetapi memang yang dimiliki oleh adi yuswa sebagai kekayaannya
adalah pada masa lalu. Bersyukurlah, karena usia panjang pun adalah rahmat Tuhan, dan usia panjang juga menunjukkan sebuah kekayaan yang namanya pengalaman. Para eyang adi yuswa yang terkasih, firman Tuhan yang mau mengajarkan sebuah tema pakaian yang utama dan abadi dalam hidup terambil dari Amsal 17 ayat 22 yang demikian sabda Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian sabda Tuhan. Para eyang adi yuswa berbicara obat, memang juga berbicara eyang-eyang adi yuswa. Obat ibaratnya jadi sandingannya bagi orang-orang yang usia lanjut, macam-macam, karena memang tubuhnya tidak kuat lagi ditopang oleh obat. Banyak obat yang rutin sudah diminum, belum nanti kalau pusing minum obat lagi, sesek minum obat lagi. Bukan hanya juga yang di dalam. Betapa sering kalau sudah adi yuswa, baunya sudah tidak lagi minyak wangi, melainkan minyak tawon, minyak angin, balsem, karena juga tubuh kita pun yang di luar membutuhkan obat yang menopang untuk kesehatan kita. Bagaimanapun juga obat memang menjadi sahabat pendamping adi yuswa. Tetapi persoalannya, para eyang adi yuswa, kebanyakan obat pun juga tidak baik. Setiap obat punya efek samping yang juga tidak baik untuk kesehatan sendiri. Karena itu firman Tuhan hari ini malah mengajarkan kepada kita obat yang manjur, yang tidak harus diminum, tidak harus dioles, yang juga tidak ada efek sampingnya, yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu hati yang gembira. Itulah yang harusnya menjadi obat bagi kehidupan, bersukacita. Sebab tanpa sukacita kita kehilangan semangat. Dan justru ketika kita kehilangan semangat, ketika semangatnya patah, maka bukan hanya daging dan kulit yang habis, tetapi tulangnya pun menjadi kering. Semangat yang patah, kehilangan sukacita, justru menjadi sumber dari segala penyakit. Karena itu, para eyang adi yuswa, apa yang dimaksud pakaian yang utama dan abadi dalam kehidupan? Sebab memang sebagai orang yang sudah lanjut usia, kalau kita pakai pakaian yang macam-macam malah sudah tidak pantas. Dikira genit, kakek nenek kok masih pakai pakaian yang macam-macam. Ya memang setiap orang, setiap usia punya jenis pakaiannya sendiri. Tetapi ada pakaian yang abadi, bahkan pakaian yang utama dalam kehidupan, yang tetap pantas dipakai dan tidak pernah rusak, tidak pernah usang, bahkan tidak menggunakan bahan yang mahal. Hati yang gembira menunjukkan bahwa pakaian yang utama dan abadi dalam kehidupan adalah senyuman. Tersenyumlah para eyang adi yuswa, karena ini obat yang manjur. Sebuah penelitian menunjukkan manfaat senyuman yang dilakukan oleh Karina Davis pada Pusat Medis Universitas Columbia di Amerika Serikat. Ternyata membuktikan bahwa orang yang cenderung cemberut, bersedih, itu mudah terkena penyakit jantung. Tetapi ternyata ketika hati yang gembira, di dalam wajah kita ada hiasan abadi, yaitu senyuman. Sekurang-kurangnya ada 10 manfaat senyuman dalam kehidupan. Pertama, orang yang tersenyum akan selalu tampak menjadi lebih menarik. Bagaimanapun sak jelek-jeleknya wajah, tapi
Tetapi kalau sudah senyum, itu menunjukkan wajah yang jauh lebih baik. Sak cantik-cantiknya orang, nek karo besengut merengut, sak ganteng-gantengnya orang, tetapi kalau wajahnya melotot mendelik, itu pun tidak akan pernah menarik. Kedua, ternyata senyuman juga bermanfaat karena mengubah perasaan. Orang mau marah, orang mau sedih, seketika ia memaksa diri untuk tersenyum. Di sana perasaannya terlepas dari sesal dan nelongso. Ketiga, dengan tersenyum ternyata itu menular. Perhatikan kalau kita ketemu dan kita lebih dulu melempar senyuman. Monggo, sugeng enjang. Saya yakin tidak ada yang malah menteleng, tidak ada yang mendelik, yang marah. Sebab senyum itu menular, tertawa itu bahkan juga menular. Keempat, senyum juga akan menghilangkan stres, tekanan atau ketegangan. Itulah mengapa terkadang kita harus mengatur ritme nafas, irama jantung, tetapi juga perlunya tersenyum untuk meredakan ketegangan. Kelima, senyum juga meningkatkan kekebalan tubuh. Tubuh akan terasa menjadi lebih kuat ketika kita senyum. Ternyata meningkatkan ketahanan dan imunitas. Keenam, juga masih ada manfaat lain dari kesehatan. Senyum itu menurunkan tekanan darah. Jadi kalau sudah mulai mumet apalagi marah, cobalah untuk tersenyum. Ketujuh, senyum pun diteliti melepaskan sebuah hormon yang namanya endorfin dan serotonin. Dan itu ternyata juga mendatangkan manfaat dalam mengendalikan rasa sakit. Bukan hanya tekanan darah dan imunitas, rasa sakit pun dapat dikendalikan melalui dengan senyuman. Kedelapan, pada penelitian itu menyatakan orang-orang yang tersenyum akan selalu tampak lebih awet muda. Itulah mengapa kita senang orang humoris, itulah mengapa kita melihat orang-orang yang lucu, bahkan pelawak. Jauh lebih panjang karirnya daripada orang yang menyanyi atau model yang ketika suaranya berubah, penampilannya menua, mereka sudah tidak laku lagi. Tetapi pelawak itu tetap selalu laku bahkan di usia tua. Itulah maka disebut sebagai awet muda. 9. Orang yang tersenyum juga mendapatkan manfaat sebab senyum juga menunjukkan rasa percaya diri. Bahkan saya yakin kalau kita percaya pada Tuhan, maka senyuman pun akan menghiasi wajah kita. Dan yang terakhir, yang 10, dengan senyuman akan membangkitkan pikiran-pikiran positif. Bukan hanya lamis, hanya di muka, tetapi senyuman harus lahir dari hati yang gembira. Pakaikanlah pakaian yang abadi, pakaian yang utama dalam kehidupan, yaitu senyuman dalam wajah kita. Bahkan ada sebuah pepatah, justru ibadah adalah senyum. Senyum itu ibadah. Mungkin tenaganya kurang, mungkin tidak lagi sehat dan penuh keterbatasan, tetapi kita pun masih bisa berbakti kalau menghayati kasih Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan syukur dan gembira, maka senyum pun menjadi ibadah kepada Allah. Para eyang adi yuswa, karena itu saya ingin berpesan pada 3 hal. Pertama, mari pakaikanlah senyum di wajah kita, sebab senyuman menunjukkan rasa syukur. Dan syukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Kalau kita tahu bahwa manfaat senyum bahkan berdampak pada tubuh, pada jiwa, bahkan juga pada iman kita. Tersenyumlah untuk selalu bersyukur. Hindari untuk mengeluh. Sebab mengeluh, walaupun terkadang-kadang ada benarnya, tidak mengubah apapun dan tidak memberikan manfaat apapun dibanding dengan sebuah senyuman.
Kedua, senyumlah. Karena dengan senyum akan menunjukkan makna sejati kedamaian. Orang-orang yang mampu tersenyum itu lahir dari dalam, bahwa hatinya dipenuhi ketenangan, hatinya dilimpahi oleh kedamaian. Dan yang terakhir, para eyang, kenakan senyuman di wajah kita. Hati gembira adalah obat, sebab justru orang yang tersenyum akan banyak didekati, akan membangun persahabatan dan keakraban. Justru orang-orang yang marah tidak akan ada yang mendekati. Orang-orang yang mengeluh pun tidak akan memiliki sahabat dan teman. Hanya orang yang bersyukur, hati yang bergembira, yang wajah-wajah mereka selalu mengenakan pakaian abadi, yaitu senyuman, yang justru banyak dikasihi dan memiliki banyak sahabat. Tuhan memberkati. Tersenyumlah para eyang adi yuswa. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang di surga, kini kami tahu situasi bisa berubah dan tidak akan selalu membawa kesenangan. Bahkan kami sadar di dalam tubuh kami banyak hal-hal yang dapat menjadi kecemasan. Tetapi Engkau telah memberikan kami sebuah obat yang manjur, yaitu ketika hati kami bergembira. Tubuh kami bisa menjadi lemah, tetapi hati kami tetap akan bersuka cita. Itulah perhiasan dan pakaian abadi yang tidak lekang oleh waktu, bahkan yang utama di dalam wajah kami untuk selalu tersenyum. Begitu banyak manfaat senyuman, bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi jiwa dan iman kami. Karena itu biarlah hari ini kami sungguh menghayati, dengan tersenyum kami akan mampu bersyukur, kami akan merasakan kedamaian, dan kami justru akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada doa ini juga kami menyampaikan syafaat kami, terkhusus bagi segenap adi yuswa yang saat ini lemah dan sakit. Kami mohon lawatan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menghibur, tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan menganugerahkan kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga bagi segenap adi yuswa yang lain, kami mohon perlindungan Tuhan terlebih di masa pandemik. Engkau jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Engkau limpahi dengan kekuatan dan kesehatan, serta hati yang berlimpah damai sejahtera surgawi. Sebab apa yang tampaknya lemah, justru mereka akan dilahirkan kembali dalam kekekalan. Karena itu usia senja bukanlah usia yang menyongsong malam, tetapi yang menyongsong fajar kekal dan abadi, yaitu dalam tubuh kebangkitan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka akan menghadapi garis akhir, justru berlari dengan penuh semangat, dengan penuh syukur dan sukacita, sebab mahkota kemenangan telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Ampuni Bapa dosa dan kesalahan kami, pulihkan kehidupan bangsa negara, juga Engkau terus menjaga melindungi segenap jemaat GKJ Wirobrajan dalam segala keprihatinan. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan dan penghiburan. Biarlah kami justru menjadi saksi yang membawa berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Para eyang adi yuswa, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, maka mari kita tunjukkan sukacita kita, senyuman kita, menyongsong berkat Tuhan. Mari bersama kita memuji dengan penuh senyuman Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia.
Para Eyang Adi Yuswo, kita telah tiba di penghujung kebersamaan kita. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sepanjang kita diberi hidup, kita masih harus menyelesaikan tugas kita, yaitu menjadi saksi dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian para Eyang Adi Yuswo, kebersamaan kita di dalam pemahaman Alkitab Rabu 16 Februari 2022. Terima kasih atas kebersamaan kita saat ini. Sekalipun kita harus secara online, tetaplah semangat, tetap sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tetap mengenakan senyuman sebagai pakaian dan hiasan yang abadi yang utama di dalam kehidupan kita. Mohon maaf kalau ada atur yang kurang berkenan. Saya Pendeta Yusuf Kristianugroho mohon undur diri. Tuhan memberkati.